untuk menyampaikan terkait dengan kebijakan penanganan pulau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua buat Bapak Ibu sekalian. Kami dari bidang yang menangani peran antar pulau menyampaikan kebijakan terkait dengan peran antar pulau. Lanjut, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, di mana di pasal 23 ayat 2 itu ada berkaitan dengan peran antar pulau, yang di mana terkait peran antar pulau ini diharapkan untuk dapat menjaga tentunya untuk menjaga keseimbangan daerah surplus dan minus. Ini salah satu dari yang diharapkan dengan Undang-Undang 7. Lalu yang kemudian yang kedua itu untuk mengamankan distribusi barang yang dibatasi perdagangannya. Lalu yang ketiga itu untuk mengembangkan pemasaran produk unggulan setiap hari, setiap daerah. Nah ini yang berkaitan dengan tol laut yang tadi sudah disinggung-singgung dalam paparan. Lalu untuk menyediakan sarana dan prasarana antar pulau. Lalu untuk berikutnya untuk mencegah masuk dan beredarnya barang selundupan di dalam negeri. Lalu yang terakhir adalah untuk menyediakan hambatan antar pulau. Nah, ini juga tol laut bukan salah satu solusi dalam hambatan antar pulau. Undang-Undang 7 tahun 2014 ini ada amanat untuk melakukan kegiatan pelaksanaan peran antar pulau itu awalnya ada di Permendak 29 tahun 2017. Lalu di tahun 2020 Permendak 29 tersebut tentang peran antar pulau itu dilakukan perubahan yang sebenarnya dipicu oleh adanya Impres nomor 5 tahun 2020 tentang penataan ekosistem provinsi nasional yang banyak dikenal dengan nama NLE. Dengan ada perubahan Permendak 929 tersebut, keluarlah Permendak 92 tahun 2020 tentang perdagangan antar pulau. Lanjut. Ya. Nah, di dalam Permendak 92 ini, dan dalam NLE sebenarnya ada amanat kepada Menteri Perdagangan, yaitu 3. Salah satunya yang terlihat yaitu tentang integrasi proses bisnis, pelaporan perdagangan antar pulau dengan proses bisnis, keberangkatan dan kedatangan sarana pengangkut dalam sistem distribusi nasional melalui Indonesia National Single Window atau yang disebut dengan INSW. Sehingga kita mengeluarkan Permendak 92 tadi tahun 2020 tentang antar pulau. Di mana di situ nanti ada kewajiban para pelaku usaha untuk menyampaikan daftar muatannya atau yang disebut biasanya itu manifest. Lanjut. Ini lewatin aja. Ini ada berkaitan sama INSW. Nah, nanti kalau dijelaskan nggak cukup 10 menit. Lanjut. Ya. Lanjut aja. Ya. Terus lanjut. Nah, ya ini dia. Di sini kalau Bapak Ibu lihat, mungkin nanti mohon dibantu Bu, ini sudah memahami informasi sebagaimana disampaikan oleh tadi Ibu Faya, moderator. Sebelumnya peran antar pulau itu disampaikan, penyampaian daftar muatan itu disampaikan oleh pelaku usaha, juga wajib juga oleh JPT. Tapi di Permendak 92 yang menyampaikan itu adalah pelaku usahanya. Namun dalam hal penyampaian daftar muatan ini seringkali cargo owner ya, pemilik barang, dalam hal ini cargo owner, pelaku usahanya itu mendelegasikan kepada JPT. Jadi boleh-boleh aja. Namun di Permendak 29 itu penyampaian daftar muatan itu ke sipt.kemendak.go.id. Nah ini perlu jadi catatan. Setelah ada Permendak 92 tahun 2020 itu penyampaiannya ke insw.go.id. Bisnis prosesnya sama. Jadi melalui portal Indonesia National Single Window, lalu nanti sistem dari INSW akan meneruskan ke SIPT. Nah, lanjut, barang-barang apa saja yang sebenarnya menjadi yang harus
daftarkan. Tentunya ada 3 klasifikasi barang, yaitu barang pokok, barang penting, dan barang lainnya. Barang pokok, barang penting ini tentunya mengacu kepada Perpres 59 tahun 2020 ya, tentang penyimpanan dan pengadaan barang pokok dan barang penting. Jadi ada 3. Nah, dalam Permendak 92 ini tentunya ada setiap barang yang diperantau itu wajib, jadi wajib sifatnya, mandatori, wajib dilengkapi dengan setiap kegiatan perantau wajib dilengkapi dengan daftar muatan. Jadi daftar muatan itu terdiri dari tadi ya, barang pokok, barang penting, yang dan barang lainnya. Semua barang yang dapat diperantaukan itu wajib untuk memiliki daftar muatan, tentunya sesuai dengan Permendak 92. Nah, lanjut. Bentar. Nah, ada sanksi administratif bagi para pelaku usaha, dalam hal ini cargo owner ya, cargo owner yang tidak menyampaikan daftar muatannya ketika dia melakukan kegiatan pengantar pulau, itu ada sanksi administratif. Tentunya kalau Kemendak ini lebih mengutamakan tidak ada sanksi, Pak. Diharapkan dari kami, tapi tentunya untuk dalam 1 tahun ini Bapak Ibu, kegiatan perantar pulau yang sudah berjalan semenjak Permendak 92 ini kan hanya baru 90 pelaku usahanya. Kalau kami melihat ini karena masih banyak ketidakpatuhan dari para pelaku usaha, khususnya cargo owner. Selain itu juga butuh peranan dari pemerintah daerahnya agar pelaku usaha yang melakukan kegiatan perantar pulau dapat menyampaikan informasi terkait kebijakan Permendak 92 tahun 2020 ini. Untuk sanksi itu ada 2, baik tulis dan juga tentunya rekomendasi untuk pencabutan nomor induk berusaha atau NIB. Lanjut. Nah, ini ada di dalam Permendak 92 ada sebelumnya kewenangan pemerintah daerah. Slide sebelumnya. Ya. Oh, delay. Oh iya ya. Jadi ada di dalam Permendak 92 ini ada kewenangan pemerintah daerah yang diberikan di dalam Permendak 92, di mana di pasal 9 itu pemerintah daerah menyelenggarakan 3 sistem informasi perdagangan yang memuat data atau informasi perantar pulau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai sistem informasi perdagangan. Lalu yang kedua itu menyusun data produksi dan konsumsi barang yang diperdagangkan antar pulau. Lalu yang ketiga itu meningkatkan jumlah pelaku usaha yang melakukan kegiatan antar pulau sesuai dengan kebutuhan pasar di daerahnya. Lalu yang keempat itu memfasilitasi pemasaran produk unggulan masing-masing daerah. Ini tentunya sangat berkaitan erat juga dengan kegiatan tol dan juga kegiatan maritim. Lalu mengoptimalkan muatan ruang kapal angkutan barang sebagai muatan balik untuk pemasaran produk unggulan dari daerahnya. Lalu yang terakhir itu menyusun kebijakan daerah yang memperlancar perdagangan antar pulau serta memfasilitasi kelancaran distribusi barang melalui perdagangan antar pulau. Ini tentunya nanti wujudnya seperti program daerah ya. Lanjut. Ini lanjut. Nah, sampai saat ini memang selama 1 tahun semenjak berlakukannya Permendak 92 ini sudah ada sekitar 19.000 pelaporan yang masuk kami dan 9 dari 90 pelaku usaha. Dan kami mengharapkan ini lebih banyak lagi melalui mungkin nanti setelah sosialisasi ini Bapak Ibu kami mohon untuk bisa menyampaikan ke para pelaku usaha yang melakukan kegiatan antar pulau terkait dengan kebijakan perdagangan antar pulau ini. Ini adalah lanjut. Ya, ini adalah barang-barang kebutuhan pokok yang sudah disampaikan
ke INSW ya, menyampaikan pelaporan mengenai domestiknya. Ada daging ayam, daging sapi, minyak goreng, tepung terigu, kedelai, dan juga barang-barang lainnya seperti kayu, cukup banyak. Lanjut. Ini adalah pelaporan yang sudah berjalan melalui Indonesia National Single Window. Lanjut. Ya. Lanjut. Kalau kita lihat di sini kami verifikasi dari satu tahun ini memang ada beberapa yang kita catat, kita rekam. Pertama, tadi ini Dinas Perdagangan Provinsi masih banyak yang belum mengetahui tentang kebijakan perdagangan. Oleh karena itu kami mengharapkan dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa nanti menyampaikan kepada para pelaku usaha, lalu kepatuhan. Kita catat permasalahan atau ada kepatuhan untuk melaporkan daftar muatan masih rendah, ya tentunya kepatuhan dari para pelaku usaha. Nah ini kita mengharapkan juga dari kemarin Pak Direktur berharap daftar muatannya bisa menjadi referensi bagi penerbitan shipping instruction. Kebetulan ada Pak Direktur di tanahnya Pak. Terima kasih Pak. Nah, lalu akan dikembangkan berbagai dashboard di INSW untuk memudahkan nantinya ke depan untuk penampilan dari informasi sehingga pengguna-pengguna bisa melihat hasil yang hasil dari kegiatan perantar pulau tersebut. Nah ini terkait dengan NLE, jadi masih banyak instansi-instansi lain yang sebenarnya belum terintegrasi NLE sehingga daftar muatan ini masih belum berjalan optimal. Tapi kita harapkan tahun 2022 ini sudah bisa dapat berjalan lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.